Halo guys, Indo Burst Blader di sini dan ini adalah Beyblade Burst Dynamite Battle Astral Spriggan Customized Set. Beyblade Burst Dynamite Battle udah ngeluarin customized setnya ya, karena di sebelumnya udah pernah ngeluarin customized set yaitu Tempest Dragon Customized Set ya, itu di seri Sparking. Ini adalah salah satu Bey paling gua favorit karena ini adalah Bey yang bisa berputar ke kiri dan kanan sejak season 2. Dan semakin lama sih perkembangan Spriggan ini semakin jauh gitu ya, dari segi model, dari segi durable atau daya serang segala macamnya, seperti itulah kurang lebih. Seperti yang lo bisa lihat ya, di customized set itu kita diberikan Astral Spriggan, dimana Astral Spriggan ini bisa berputar ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian ada Cyclone Ragnarok. Untuk disknya tuh adalah disk oval, dan ini adalah disk untuk Astral Spriggan. Kemudian kita dapat Golden Blitz disk, wes golden bro. Nah kemudian disk Nexus, kayaknya nih hampir di setiap booster ada disk Nexus gitu, bingung. Kemudian ada Driver Quattro. Ini gue akan jelasin nanti part-part dari Astral Spriggan ini, tapi gue mau kasih tahu dulu ada apa aja sih isinya di dalamnya. Terus dapat Metal Extreme. Nah, kalau Metal Extreme ini yang gua tahu itu sebelumnya Extreme Dash. Jadi Extreme Dash ini ada di random booster. Kalau nggak salah gua itu random boosternya Infinite Achilles ya. Kalau nggak salah gua itu ada Super Satan. Dia ada ngasih Extreme Dash. Jadi untuk di customized set ini dia ngasihnya Metal Extreme. Ya kalau di metal ini sih agak sedikit merusak pada merusak gigi ya, merusak gigi pak yang ada pada layer atau pada chip. Terus selanjutnya kita diberikan Wave Dash. Sebelumnya nih driver wave ini ada juga di customized setnya Tempest Dragon, itu dikasih driver wave juga warna hitam, tapi dia nggak dash. Jadi untuk di seri Sparking, gua nggak ngerti sih ini kenapa sih wave dash nih, driver wave ini datang lagi. Ini membingungkan banget dah, aneh gitu, tinggi banget, driver balance paling tinggi ya kayak gini. Oke, kemudian ada metal fusion, metal apa? Gua lupa nih S-nya, Strio apa sih? Gua lupa ya, intinya itulah, kita skip lah. Intinya metal S, nah itu. Nah, terus kita akan diberi gear baru lagi ya. Jadi ini adalah gear ketiganya Dynamite Belial. Ini dipasangkan nanti di Nexus, tapi nggak gua review sekarang. Itu nanti gua bakal review mungkin ke videonya figure, karena gua belum bikin video tentang figure sama sekali, belum ada. Dan gua baru ingat, oh ya, gua nggak ada buat review tentang figure nih. Mungkin nanti berbarengan sama S Gear deh. Oke, untuk di bagian belakangnya itu ya cuma sekedar guide ya. Ada Astral Spriggan yang kiri dan kanan. Nah, untuk model Astral Spriggan ini sih mengingatkan gua dengan model World Spriggan yang di reverse, atau model Spriggan Requiem dengan model Legend Spriggan. Terus ada petunjuk tentang apa nih? Cyclone Belial. Untuk Cyclone Belial tuh kita dapat armor lagi, armor 2 tapi yang warna biru ya. Ya mungkin nggak masuk sih kalau misalnya lu taruh di Dynamite Belial tuh, kurang masuk ya. Nah, terus untuk Quattro ini dikasih guide tentang driver, bukan sih, tentang pergantian drivernya. Jadi untuk driver Quattro ini ada 4 mode ya. 4 modenya apa saja nanti gue kasih tunjuk juga. Terus untuk di ini ada petunjuk tentang pemakaian S Gear. Oke sih, selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, langsung gue bongkarin aja. Kepanjangan bro. Weh, nyangkut banget. Kok nyangkut ya? Aduh, ini Oke, di sini udah ada semua partnya dari Cyclone Belial sama Astral Spriggan, kemudian terus customized set yang lain. Nah, terus ini ada diberikan extra part juga untuk memindahkan left spin ke right spin ke left spin. Ini butuh alat ya. Dia agak sedikit dibilang rumit sih, enggak juga. Jadi gimana ya? Cuma ini kayak terasa kayak kita pakai Spriggan Requiem gitu sama Jesus Spriggan yang membutuhkan alat untuk putar ke kiri ke kanannya gitu ya. Sementara untuk di seri GT, itu di Lord Spriggan, itu di World Spriggan, kita nggak perlu alat lagi, itu cuma tinggal balikkan doang, putar-putar, selesai ya kan. Lebih gampang sih sebenarnya, tapi mungkin ya ada
Mungkin ada cita rasa sendiri sih untuk di spray gun yang satu ini. Oke, udah terlepas dari boxnya, udah terlepas dari kartonnya. Jadi di sini tuh sudah ada 4 driver, dua layer ya. Terus ada 3 disc plus 1 S gear, terus ada alat untuk memindahkan left spin ke right ke left gitu ya. Oke, langsung gua bukain aja. Oke, untuk di review kali ini gue lebih fokus ke main item ya, jadi yang lainnya gue kesampaikan dulu. Jadi gue bakal fokus ke Astral Spray Gun doang. Astral Spray Gun ini ada 2 mode untuk dari blade ya, yaitu left atau right spin. Jadi untuk di left spinnya itu seperti ini. Oke, jadi left spinnya itu ada rubber. Untuk bagian putih ini adalah rubber ya. Jadi kemungkinan bisa spin steel lagi kayak Spray Gun Requiem. Tapi sih gue nggak tahu seberapa efektif, karena kalau lu perhatikan dari samping itu rubbernya cuma segini doang. Jadi ada bagian kecil sedikit satu di sini, kemudian ada bagian lebarnya sedikit di sini. Berbeda yang namanya dengan Venice Fafnir yang dimana rubbernya sih sekeliling ya, mengelilingi semua. Nah ini untuk left spinnya. Kemudian untuk right spinnya itu kita diberikan metal lagi. Jadi kalau untuk metal nih gue mengingat kembali ke model Choujitsu Spray Gun, tapi itu sih sebenarnya bukan metal, karena untuk Choujitsu Spray Gun sendiri itu yang metal tuh cuma bagian tengahnya doang. Jadi bentuknya seperti ini, warna hitam merah ya, kayak memberikan suasana kembali ke Legend Spray Gun, terus ke Spray Gun Requiem warna emas, warna putih, ada rubber. Ya boleh sih idenya kayak gini, maksudnya membuat kita nostalgia balik gitu ke seri Gold. Nah terus untuk untuk core-nya sendiri itu warnanya ada merah, kuning, biru. Terus untuk dari bagian tipnya ini agak sedikit berbeda ya. Lu bisa lihat di bagian sini tuh ada kayak tonjolan gitu ya, kayak ada tonjolan gitu. Nah fungsi tonjolannya ini ya supaya mengunci left dengan right itu. Bagaimana sih cara pindahinnya? Kita pakai alat yang ini, kemudian alat itu kita balikkan seperti ini ya. Posisinya pasangnya tuh seperti ini. Ini kan ada lubang, jadi sesuaikan aja sama bagian yang menonjol tadi tersebut. Nah seperti ini, jadi lebih ribet daripada World Spray Gun, karena satu harus balik lagi pakai alat, kemudian harus diputar kembali ya, kemudian harus dikunci lah ibaratnya gitu, karena kalau nggak dikunci ya pasti agak gimana gitu ya, agak lepas nanti gitu. Karena untuk di Choujitsu Spray Gun itu kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak kunci kuat putarannya itu bakal lepas sendiri. Itu mengecewakan banget dah. Gue selama ini punya Choujitsu Spray Gun sampai setahun lebih atau 2 tahun gitu ya. Kalau ada yang kayak gini-gini tuh harus dikunci dengan sangat teramat rapat. Ini untuk sekedar pergantiannya sih gampang tapi agak keras. Cuma ya memang harus pakai ekstra tenaga sedikit lah, nggak apa-apa lah gitu. Oke, untuk dari armornya nih, Armor Zero. Armor Zero-nya sih gue bilang agak sedikit aneh. Kenapa gue bilang aneh? Bentuknya sih kalau zero berarti kan nggak ada sisinya. Kalau zero 0 berarti nggak ada sisinya sama sekali. Tapi kalau lu perhatikan seperti ini, dia kayak punya 4 sisi. Sebenarnya nih sih mau dibilang armor 4 sih kayaknya nggak juga, kemungkinan armor 4 pasti ada datang lagi. Agak aneh gitu, bukan kayak zero. Kalau zero betulan gitu seharusnya sih bulat ya, bulat nggak ada apa-apanya gitu. Ini kayak punya 4 sisi, jadi dia kayak armor 4 gitu. Jadi kemungkinan sih ada sedikit cita rasa, maksudnya mungkin diberikan sedikit lekukan kayak gini supaya terlihat agak bagus ya, ketimbang cuma polos gitu doang. Oke, terus untuk dari segi disc oval atau apa sih, gua nggak mungkin oval, itulah intinya ya, Astral Spray Gun oval style deh, nggak ngerti dah. Nah jadi karena bentuknya tuh memang lingkaran bulat banget, sesuai ngikutin dengan armornya Zero tadi. Jadi ini bentuknya pun juga bulat, cuma ada 2 bulatan lagi, terus ada bulatan lagi. Ini sih ngingetin gua ke desain disc Zero. Oh ya, kemungkinan bisa jadi sih armor Zero
dari disk 0 terus dipindahin lagi desainnya ke disk baru. Boleh juga nih ide, boleh juga ini. Oke, untuk drivernya, driver Quattro ini agak sedikit unik ya. Ini driver baru lagi, dan ini adalah perkembangan driver dari driver Zeta. Jadi driver Zeta itu ada 3 mode ya, defense, stamina, dan juga attack. Nah, untuk di driver Quattro itu tuh kemungkinan sih namanya diambil dari nama Italia. Quattro tuh artinya 4. Jadi untuk driver ini dia punya 4 mode. Apa aja? Yang pertama adalah balance. Nah, ini adalah mode balance ya. Kalau lu udah tengok ada rubber, ada plastik kayak gini, itu udah pasti balance. Kemudian untuk selanjutnya ada defense. Defense-nya kali ini pakai bola, tapi bolanya tuh metal ya, bukan bola plastik kayak driver yard atau driver apa gitu. Kemudian ada attack-nya, ini dari karet. Jadi ini kalau ingat karet, ingat driver ekstrim nih, karena driver ekstrim karet juga. Jadi kalau misalnya karet ketemu dengan stadium itu cekramannya tuh lebih kuat, terus putaran attack-nya tuh lebih merata ketimbang si plastik atau misalnya besi. Itu agak sedikit amburadul ketimbang karet tuh agak sedikit lingkarannya tuh lebih pas gitu, lebih cocok. Nah, terus yang terakhir adalah tipe stamina. Dan staminanya ini pun dibikin jadi jadi metal gitu ya. Kemungkinan sih biar lebih tahan lama, biar putaran staminanya sih biar nggak kacau gitu. Ini sorry dia cuma dapat white spring ya, dapat spring putih doang. Dia nggak ada dapat dash driver lagi karena mungkin ini kan juga driver baru, jadi kemungkinan sih untuk kreatornya nggak mau bikin driver dash dulu. Sebelumnya kan karena dari seri Chozetsu sampai seri Sparking ya. Untuk seri Chozetsu itu Zeta Dash, untuk seri GT itu ada Dimension Dash ya. Itu di Lord Spriggan, tapi Lord Spriggan tidak ada tampil di anime. Kemudian untuk di seri Sparking itu dikeluarin lagi unit Dash. Dan sementara sih di Quattro nggak ada Quattro Dash ya, cuma Quattro doang. Kemungkinan sih karena driver baru terus perkenalan juga, jadi mungkin nggak dikasih dash. Mungkin kalau dikasih dash sih agak sedikit overpower, makanya mungkin ada sedikit ya nerf gitulah. Tapi apa berpengaruh sih, itu bakal kita cari tahu nanti di battle test. Oke, udah semua, saatnya assemble time. Astral Spriggan Oval Quattro. Wih, Beyblade yang paling gue suka setelah dari Fafnir ya. Oke, selanjutnya akan gue pasangin stiker. Setelah gue pasangin stiker, akan gue lakukan battle test ya. Kira-kira bakal seberapa bagusnya Astral Spriggan ini kalau di stadium. Let's go. Oke, udah jadi semua, udah pasang stiker. Agak sedikit rumit ya pasang stiker Astral Spriggan ini, apalagi untuk bagian matanya susah banget, kecil banget. Oke, selanjutnya akan ada battle test. Kira-kira bakal seberapa kuat Astral Spriggan ini, atau seberapa hebatnya si Astral Spriggan ini. Let's go. Oke, karena gak semua mode yang bisa gua coba, jadi kali ini gua akan coba satu mode di left spin, nanti satu mode di right spin. Tapi sebelumnya gua mau tes putarannya, karena setiap ujung drivernya ini gerakannya agak sedikit berbeda-beda. Nah, yang untuk pertama ini adalah balance. Jadi movement balance-nya sih hampir sama kayak driver unite ya, karena bentuknya pun juga hampir sama kayak driver unite gitu. Yang kedua, stay minimal gitu. Ini staminanya gue suka banget ya, karena movementnya tuh langsung ke center. Dia tuh nggak rewel banget gitu ya, karena kemungkinan sih karena tipnya juga besi dan itu agak sedikit tajam, jadi mungkin tumpuannya agak jadi lebih rapi gitu. Yang ketiga, attack mode. Oh, ini kayaknya gue
perlu nahan stadiumnya dulu deh. Oke, tes kedua. Kemudian yang terakhir adalah defense mode. 3, 2, 1. Defense mode-nya ini juga agak tenang gitu ya, karena mungkin ujung ballnya itu lebih kecil terus metal. Ini kayak mengingatkan gue dengan Yacht Metal, tapi Yacht Metal itu movement-nya lebih berantakan gitu ketimbang di driver quattro. Ini agak sedikit lebih gimana ya, agak sedikit lebih rapi lah, dia langsung ke center, karena memang sih seharusnya tipe defense tuh lebih mengutamakan center ketimbang di outside zone ya, outside arena seperti ini. Oke, untuk battle testnya akan melawan Saber Valkyrie Shot 7 dengan Astral Spriggan Last Spin dengan kira-kira defense kayaknya udah cocok deh ya, defense melawan attack. Let's go. Kemenangan pertama untuk Last Spin Astral Spriggan. Ini klik drivernya agak sedikit lemah ya. Tadi ada kena sekitar 3 kali hantaman, dia udah di klik kedua. Tapi untung aja untuk di Astral Spriggan ini ada 4 klik ya. Oke, selanjutnya gue akan tes di right spin. Battle kedua. Ini agak sedikit kurang puas bagi gua. Kita tes sekali lagi. Buset. Wah, langsung berseketika ya. Oke, kira-kira gitu aja unboxing dan review Astral Spriggan kali ini. Thanks for watching, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share. Kalau kamu punya request, komen saja di bawah, karena gue akan menjalin semua request yang kalian milih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.